Dia seperti koma. Padahal saya sudah periksa seluruh tubuhnya. Semuanya normal dan baik, Pak. Tapi Bapak dan Ibu diharap bersabar. Barusan saya berikan asupan makanan lewat infus. Mudah-mudahan ini bisa membantu, Pak. Tapi jika dia tetap masih belum bangun juga, saran saya Ibu dan Bapak segera membawa dia ke rumah sakit. Dok, tolong dok. Bangunin keponakan saya dok. Bagaimanapun caranya dok. Tolong dok. Bangunin keponakan saya dok. Pasti, Pak. Saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Kasih, kasih, kasih bangun nak, kasih. Kamu jangan bikin takut nenek dong. Bangun nak. Jangan-jangan mimpi Bu Tuti itu benar. Saya pernah bermimpi bertemu dengan seorang wanita yang sedang menyulam. Dia menyuruh agar kelak bayi kembar ini dipisahkan. Jika tidak, maka akan terjadi bencana. Jika tidak dipisahkan, nanti salah satu cucu kembar kita ini terkena jarum. Dan jarum itu bisa membuat salah satunya tertidur lama. Seperti mati suri. Kasih bangun. Kasih bangun nak, kasih. Permisi. Permisi. Selamat siang, Nek. Nama aku Cinta. Tadi aku ketemu Kasih, tapi belum ngobrol. Apa? Kamu cinta? Kamu ketemu sama Kasih? Itu nggak boleh. Sini kamu, sini. Saya tahu sekarang. Kenapa Kasih sampai celaka? Karena kamu udah ketemu sama Kasih. Tolong, Nek. Aku cuma sebentar. Aku mau lihat saudara kembarku. Saya bilang tidak boleh, tidak boleh. Udah bagus kalian itu dulu dipisahkan. Supaya kalian selamat dari petaka. Kenapa sekarang kalian ingin ketemu sih? Tapi, Nek. Lebih baik kamu itu pulang. Ayo pulang. Jangan sekali-sekali kamu nekat mau ketemu sama Kasih. Kalau kamu tidak mau Kasih itu kenapa-napa. Ngerti kamu? Pulang. Ayo pulang. Kasih, bangun nak. Kamu besok kan ulang tahun, yang ke-10 tahun. Katanya kamu mau niup lilin. Bangun nak. Kasih bangun. Bu, itu Kasih kenapa bu? Tadi Kasih, kakinya kena jarum. Terus dia tertidur. Sampai sekarang gak bangun. Jangan-jangan mimpi sama firasat Ibu Tuti itu benar. Ah, sial banget sih. Baru aja gue mau manfaatin dia untuk cari depositonya. Kenapa malah jadi putri tidur begini? Indra, kamu tuh gimana sih? Kok diam aja? Jadi gimana nih? Ibu tuh seharusnya hati-hati bu. Ibu kan tahu sendiri akibatnya dari dulu kalau nih anak kena jarum. Tuh, jadi tidur tuh. Salah ibu lah. Kamu itu kok malah nyalain ibu? Udahlah, daripada kita ribut, lebih baik kamu itu gendong Kasih dan pindahkan ke kamar. Ayo. Iya, iya. Iya. Kasih. 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 Bangun Kasih. Kasih bangun. Ini Cinta. Ini saudara kembarmu. Kasihan Cinta. Dia yang ego sampai dia nyebut nama kembarannya. Dia pasti tidak apa-apa sama Kasih.
Diminum nak susunya. Iya, Bu. Loh, Cinta? Cinta? Cinta, kok kamu tidur? Cinta, kamu masih ngantuk ya nak? Bukannya tidur kamu cukup. Semalam jam 8 kan kamu sudah tidur. Iya, Nek. Aku nggak tahu kenapa. Masih ngantuk. Susah meleknya. Ya udah, aku berangkat dulu ya, Nek. Hati-hati ya. Ini tasnya ya. Jangan ngantuk lagi ya di kelas. Iya, Bu. Dadah, Bu, Nek. Iya dah. Aduh Bu, kok perasaan Diana nggak enak ya? Biasanya kalau anak kembar seperti itu punya ikatan batin yang sangat kuat. Kalau yang satu sakit, pasti yang satu juga sakit. Terus kalau Cinta berkelakuan aneh seperti itu, Ibu juga punya pikiran yang sama dengan kamu, Diana. Tiba-tiba Cinta kok ngantuk dan tertidur. Jangan-jangan kasih. Dia seperti koma. Padahal saya sudah periksa seluruh tubuhnya. Semuanya normal dan baik, Pak. Tapi Bapak dan Ibu diharap bersabar. Barusan saya berikan asupan makanan lewat infus. Mudah-mudahan ini bisa membantu, Pak. Tapi jika dia tetap masih belum bangun juga, saran saya Ibu dan Bapak segera membawa dia ke rumah sakit. Dok, tolong dok. Bangunin keponakan saya dok. Bagaimanapun caranya dok. Tolong dok. Bangunin keponakan saya dok. Pasti, Pak. Saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Jangan-jangan mimpi Bu Tuti itu benar tentang jarum itu. Diana tunggu. Diana tunggu. Udah, Mak. aduh Bu, tapi Bu aku udah nggak tahan. Aku harus ketemu Kasih sekarang. Perasaan Diana makin nggak enak Bu. Diana udah nggak bisa tahan lagi. Diana harus ketemu Kasih sekarang. Bu Rima, tumben kesini, Bu. Ada apa? Bu Tuti, kemarin kakinya Kasih ketusuk jarum. Lalu dia tertidur dan sampai sekarang dia belum terbangun. Tuh kan bener Bu perasaanku. Saat aku bilang Bu Tuti kan waktu itu cerita kalau dalam mimpi ibu mereka itu nggak boleh kena jarum. Jadi berarti ibu juga tahu dong bagaimana cara membangunkannya lagi. Jika sampai terjadi, maka hanya ada satu cara membuatnya terbangun kembali, yaitu air suci. Hanya air suci yang bisa membangunkannya kembali, Bu. Air suci. Di mana saya harus mendapatkan air suci? Di mana, Bu? Saya juga nggak tahu, Bu. Hanya itu yang saya dengar dalam mimpi saya 10 tahun yang lalu. Bu, Diana mau ikut sama ibu. Diana harus ketemu Kasih Bu. Percuma kamu datang ke rumah saya. Kalau kamu juga tidak bisa membangunkan Kasih. Permisi. Ibu, aku mau ikut Bu. Diana mau ketemu Kasih. Ibu. Sabar, Diana. Sabar ya, Nak. Kasih. Diana harus ketemu Kasih Bu. Besok aku harus ketemu Kasih. Ibu, gimana bu? Udah nemuin cara ngebangunkan Kasih belum? Semalam Ibu Tuti bilang, kalau Kasih itu bisa disembuhkan sama air suci. Ibu dari pagi udah cari kemana-mana air suci itu. Tapi nggak ada juga yang menjual.
Padahal kalau saja ada yang jual, berapapun harganya, ibu akan beli. Astaga, air suci bu. Ya kalau air suci mah aku tahu bu di mana jualnya. Ya udah, cepet buruan. Kamu beli buat ponakan kamu. Ayo cepet. Tapi bu, harga satu botol itu 2 juta. Indra nggak punya duit. Apa? 2 juta? Mahal bener sih. Ya, ilah bu. Itu mah udah murah bu. Sama orang lain itu harganya beda lagi bu. Apa sih? Terserah ibu. Sayang cucu atau sayang uang. Ya udah, cepet kamu belikan ya. Nih, cepet. Iya bu. Kamu bawa ke rumah ya. Ibu pulang sekarang. Iya. Lumayan 2 juta. Padahal cuma air putih biasa. Indra, mana air sucinya? Nih bu, air sucinya. Mudah-mudahan kasih cepat bangun ya dan sembuh setelah minum air suci ini. Ibu udah gak sabar denger celotehannya.